Balik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Sekarang nih gue lagi berada di Custom Kit. Gue hari ini lagi mau ngontrol aja di sini. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, karena gue belum pernah ngevideoin workshop si Custom Kit, nggak ada salahnya kalau hari ini di awal video kita mulai dengan garage tour di Custom Kit. Yuk. Oke cuy, dimulai dari bagian depan. Ini adalah satu area parkir yang paling sering dipakai untuk motret. Jadi emang sengaja kita setting untuk motret motor-motor custom kit ataupun motor yang baru jadi dibangun dari Katros Garage. Dari bagian luar kita masuk dan di sebelah kanan gua ini langsung ada ruangan meeting cuy. Ini sorry ya, di sekitar gua masih berantakan. Namanya juga workshop cuy. Nah, ini ruangan meeting yang biasanya suka dipakai untuk kalau misalnya kita mau ngeluarin produk baru gitu ya dari custom kit, kita biasanya ngobrol di sini cuy. Selain buat meeting custom kit, di sini juga kadang-kadang dipakai buat meeting project-projectnya dari Katros Garage. Dari ruang meeting ini kita pindah ke bagian kantor. Biasanya di sini banyak admin-admin yang ngurusin toko online-nya custom kit langsung. Di sini ada beberapa admin juga. Tuh ada cewek-cewek kebanyakan ya di sini ya. Dan di sini sebelah kiri ada beberapa stok-stok barang. Oke, langsung ya kita kenalin nih cuy. Halo Butet. Patrick. Hai. Dara. Hai. Dina. Hai. Wah ini anjing ini. Anjing ini bukan orang nih. Nah, dari ruangan kantor ini sekarang kita berada di ruangan tengah ya. Ini yang paling gede dan di sini adalah macam-macam nih cuy. Ini yang paling berantakan. Kadang ngerakit motor di sini, ngerakit bikin moldingan di sini juga. Dan kadang-kadang beberapa barang dari produk custom kit yang baru jadi kita tumpukin di sini juga. Nah, di belakang gua ini ada satu pintu. Ini masuk ke ruangan produksi sih sebenarnya ya. Kita lihat aja. Nah, ini ruangan produksi untuk pembuatan body-body motornya gitu kan. Memang ini tempat khusus karena emang kita butuh yang sedikit kedap suara kan, supaya kiri kanan kita nggak terganggu lah. Nah, ini ruangan terakhir. Ini ruangan yang paling caur banget, paling berantakan, paling hancur karena emang ini ruangan produksi. Sekalian buat nyimpen barang-barang yang nggak kepake juga semua taruh di sini juga. Dan ini ya seperti kalian lihat emang berantakan banget. Oke cuy, jadi di episode kali ini gua mau ngelanjutin progres soal The Time Machine nih cuy. Sebenarnya kemarin gue udah bikinin di episode pertama detailsnya tentang project The Time Machine ini. Tapi nggak ada salahnya kalau sekarang kita intermezzo dulu. Ini adalah project kolaborasi antara Katros Garage dan RC Moto Garage. Untuk bahan motornya sendiri, ini motornya diambil dari Kawasaki ZX-6R tahun 2014 milik temen gua Antonius Rangga alias Moong. Bukan custom kayak motorsport biasa nih cuy. Sebab motorsport yang terbilang baru ini ya, pengen dibawa mundur. Jadi di custom seolah-olah bentuknya itu seperti motorsport di tahun 80-an. Nah, tantangannya ada beberapa poin yang ditekenin sama Moong atau RC Moto Garage. Sport nih kan, sport tapi yang mungkin looknya tuh rada-rada retro gitu. Sama, jadi gue pengennya motor ini tuh nggak ngerubah base-nya, jadi sasisnya nggak berubah, ergonomi dan segala macam nggak berubah. Dari 3 poin yang tadi udah disampaikan sama Moong, muncullah sebuah desain yang kita udah sepakati. Nah, dari desain ini, progresnya pun dimulai. Untuk proyek kali ini, karena bagian kaki-kaki dan bagian tangkinya itu kita tetap mempertahankan bawaan standarnya, jadi untuk proyek pertama kali ini kita mulai dari bagian cover belakang. Pada bagian cover belakang ini bentuknya kita buat seolah-olah single seat ya. Tapi ternyata itu enggak cuy, karena di bagian joknya itu kita buatin cover. Jadi kalau cover ini dilepas, di dalam itu ada jok yang bisa dipakai buat boncengan. Untuk material si cover sendiri, ini kita pakai bahan plat galvanis. Pertimbangan kenapa kita nggak pakai fiber, karena kalau plat galvanis itu di repairnya atau direvisinya itu gampang. Kalau fiber kan harus dibuka lagi, harus dibikin molding lagi gitu. Kalau plat galvanis tinggal dilas aja. Apalagi ini kan masuknya ke motor custom. Malum lah, biasanya kalau motor custom tuh banyak maunya cuy. Ini itu, pokoknya ganti ini, ganti itu, banyak lah. Untuk bagian buntut ini, kalau kalian lihat desainnya itu beda banget sama aslinya ya. Kalau aslinya itu kan dia bentuknya lancip-lancip gitu kan, karena kayak motor modern. Nah, kalau bentuk cover yang kita buat ini lebih mengotak seperti motor balap di eranya.
Gua ngomong-ngomong udah selesai di custom kit. Sekarang langsung lanjut mau balik ke Katros. Kalian ikut. Oke cuy, kelar dari ngomongin bagian belakang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang proses bikinnya itu agak rumit, yaitu pembuatan fairing. Di bagian inilah proses pengerjaan paling memakan waktu lama ya cuy. Karena aslinya motor ini kan udah berfairing. Maka dudukan fairing baru yang kita buat ini harus menyesuaikan dengan dudukan fairing aslinya. Sama seperti bagian buntut, fairing ini kami buat menggunakan bahan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Nggak ketinggalan karena proyek ini diperuntukkan untuk harian, bukan di sirkuit gitu maksudnya ya. Jadi kita tetap pasangin headlamp atau lampu depan yang bentuknya masih masuk dengan konsep motor pada tahunnya. Lampu yang kami pakai ini adalah tipe halogen dengan ukuran diameternya itu 3,5 inci. Ngomongin fairing, udah pasti ngomongin mika atau bagian visor. Nah, di project ini kita juga pasangin mika custom nih cuy. Tapi sebelum mika itu bisa dibuat, kami harus ngebikin moldingnya dulu pakai plat besi. Untuk mikanya ini, kita pakai mika yang tebelnya 3 mm. Oke cuy, untuk urusan bodywork sekarang udah beres, tim selanjutnya masuk ke urusan finishing bagian body ya. Nah untuk di project kali ini agak beda cuy, sebab dari tim RC pengen untuk finishingnya itu cuman dicat dasar doang. Karena nantinya untuk seluruh bagian body-body ini bakal ditutup pakai dekal. Nah untuk pengerjaan dekal ini digarap langsung sama Ray Dekal. Oke cuy, jadi sekarang untuk bagian body-body ZX sudah dipasang. Terus beberapa bagian misalnya kayak fairing depan juga udah didempul ya. Cuman ada sedikit revisi untuk bagian jok belakangnya. Karena untuk bagian cover si jok boncengannya itu kayaknya kurang rapat gitu. Jadi gue minta dibikin lebih rapat lagi biar kelihatan lebih nyatu. Bagian terakhir, wah udah masuk bagian terakhir aja. Malum ya, karena emang di project kali ini kita ubahannya simple, cuma di bagian buntut dan fairing aja. Nah, di bagian akhir ini yang gue maksud adalah gue pengen ganti bagian knalpot. Knalpot bawaan standarnya ya, menurut gua itu tampilannya terlalu modern karena bentuk silinsernya itu lancip-lancip gitu kan. Nah di sini kita ganti bagian silinser dengan model yang simple. Bentuk silinsernya itu cuma silinder karena menurut gua bentuk silinser yang silinder itu bisa sukses bikin motor ini kelihatan jadi lebih tua. Karena emang itu targetnya. Oke cuy, itu dia proses pengerjaan The Time Machine yang kami lakukan selama 2 bulan kemarin. Nah, sekarang kalian udah penasaran pengen lihat hasil akhirnya? Langsung aja kita lihat. Ini dia The Time Machine, built by Katros Garage. Yoi. Detail soal hasil akhir motor ini dan penyerahannya ke RC Moto Garage bakal tayang di channel YouTube-nya RC Moto Garage. Jadi apakah nanti si Antonius Rangga ini bakal senang atau RC bakal puas dengan hasilnya? Kalian langsung aja tonton videonya di channel YouTube-nya RC Moto Garage. Linknya gue taruh di sini. Jadi kalian bisa langsung klik aja.
Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari episode pertama Project The Time Machine ini. Kalau kalian punya pertanyaan soal project kali ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Atau kalian punya masukan, kira-kira bagusnya kita bikin project apa lagi untuk kedepannya. Jadi sementara ini videonya langsung aja gua tutup. Seperti biasa, gua Ateng cabut. Peace! Oke cuy. Iya, gua lagi syuting, bentar. Tutup dulu.